Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini saya ingin menyapa rekan-rekan saya semuanya di media sosial, baik itu di Facebook dan yang lainnya ya. Seperti biasa saya ingin menyampaikan bela negara, nasionalisme dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Oke guys, akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat perilaku yang sangat aneh ya menurut saya ya. Mereka begitu menghina budaya Indonesia, mereka begitu sepertinya ingin bahwa Indonesia ini kehilangan jati dirinya. Mereka juga ingin menanamkan sesuatu budaya dari negara lain yang harus diikuti oleh orang-orang Indonesia, seperti mengharamkan segala sesuatu, kemudian juga terutama penghancuran budaya ya. Ini sebetulnya tidak lepas dari sejarah panjang ya yang terjadi di Indonesia ya. Antara lain seperti kita ketahui ya, sebuah literasi yang saya baca dari Augustinus Salatin yang ditulis oleh ulama asal Gujarat, Syekh Nuruddin An-Nairi, mengungkapkan ini dalam tulisan pada tahun 1630-an lah ya. Jadi Raja Aceh pertama adalah Sultan Alauddin ya, yang berkuasa pada tahun 1537 sampai dengan 1571. Nah, kerajaan Aceh pertama ini bekerja dengan kerajaan Ottoman atau kekhalifahan Ottoman di Turki ya, yang sebuah kekhalifahan yang berpusat di Istanbul ya, sekarang dinamakan negara Turki ya. Nah, awalnya inilah yang membuat Indonesia ini mulai berubah ya, dari mulai tadinya punya pemahaman dari agama Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal ya, atau kepercayaan Nusantara ya, ini mulai berubah menjadi penyebaran Islam yang lebih masif ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian VOC itu masuk ke Indonesia melalui Cornelius de Houtman ya, yang datang pada tahun 1596 ya. Nah, Cornelius de Houtman ini juga kondisi di mana mulai terjadinya rekayasa sosial, karena pada saat itu VOC bekerja sama dengan kekhalifahan Ottoman Turki untuk menguasai beberapa daerah ya, terutama untuk penduduk yang beragama Islam. Oke guys, selanjutnya kita tidak membahas mengenai masalah itu lebih jauh ya, mungkin dalam sesi lain hal ini bisa kita jelaskan ya. Tapi yang jelas pada saat itu tuh Indonesia tuh sudah dikuasai oleh agama Islam ya. Tapi begitu sinkretisnya ajaran Nusantara sehingga orang-orang Indonesia pun juga tidak menolak untuk ajaran Islam ya, sehingga agama Islam berbaur dengan tradisi nasional. Sebetulnya budaya kita jauh lebih tinggi daripada budaya Arab ya. Nah, kemudian Belanda ini memperoleh kekuasaan atau menjadi sebuah negara yang berdaulat itu pada tahun 1800-an ya. Ketika itu Inggris mulai mengakui kedaulatan kerajaan Belanda ya. Tadinya hanya sebagai bagian dari kerajaan Inggris ya. Nah, kemudian saat itu pun juga orang mengatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda. Saya sendiri juga bingung ya, karena
pada akhirnya yang ada di Indonesia ini adalah bentuk kolonialisme atau lebih tepat dikatakan kapitalisme yang diselenggarakan oleh VOC ya. Nah, VOC ini bekerja dengan Ottoman, kemudian dengan pemahaman Islam mereka mampu buat pemecah belah yang tadinya kita bisa bersikap sinkretis pun akhirnya dipecah belah, terutama di wilayah Aceh dan Sumatera Barat ya. Nah, terjadilah kemudian perlawanan dari tokoh-tokoh nasional seperti Cut Nyak, kemudian saya tidak tahu pasti ya, tapi yang jelas di dalam sejarah nasional ada yang namanya Imam Bonjol ya. Karena sejarah ini juga banyak diputar-balikan ya untuk kepentingan politik ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak yang menyerukan khilafah ya, sesuatu gagasan imajiner yang kita nggak tahu sebenarnya seperti apa ya. Ya terus terang saja seperti itu. Oke. Kemudian pada tahun 1857 Belanda mengirim Stockhorgenje. Jadi Stockhorgenje ini pada tahun 1857 merupakan mahasiswa di Universitas Leiden ya. Kemudian pada tahun 1874 dia menerima gelar doktor ya di Leiden ya dengan presentasi yang bernama Het Mekanisch Feest. Het Mekanisch Feest itu adalah perayaan Mekah ya. Nah, jadi kita bisa menggambarkan bahwa Stockhorgenje ini adalah seorang ahli ya di dalam hal agama Islam. Nah, Stockhorgenje ini juga fasih berbahasa Arab melalui mediasi dengan gubernur jenderal yang ada di Indonesia saat itu. Akhirnya dia menjadi staf ahli atau menjadi seorang perwira Belanda yang bernama J.B. van Houts ya. Nah, J.B. van Houts ini adalah panglima utama ya, mungkin kalau digambarkan dalam pemerintahan saat ini adalah panglima TNI ya. Tapi mungkin bukan panglima TNI yang suka sholat depan paha. Oke guys, itu hanya selingan ya. Oke guys, Stockhorgenje ini sarjana Oriental Barat pertama di dunia yang mempelajari agama Islam ya. Kemudian dia pura-pura menjadi seorang ulama. Hal ini pun dijelaskan dalam surat kepada temannya yaitu Karl Benzold yang akhirnya diarsipkan oleh Karl Benzold. Karl Benzold ini adalah seorang profesor juga ya di Universitas Heidelberg ya. Pada tahun 1889 Stockhorgenje ini menjadi profesor Melayu di Universitas Leiden. Kemudian dia mengirim surat kepada Karl Benzold dan ini juga sempat diarsipkan di Universitas Heidelberg ya, bahwa dia memang berlaku pura-pura menjadi seorang pemeluk agama Islam ya. Pada akhirnya dia kembali ke Belanda pun tetap menjadi seorang Kristen ya sebetulnya ya. Nah, tapi karena kepiawaiannya dia dibutuhkan oleh gubernur Belanda saat itu untuk menangani perang Aceh, perang di Sumatera Barat. Jadi di dalam kondisi saat itu Stockhorgenje inilah yang merancang politik divide et impera ya, di mana timbul satu kasta atau strata di Indonesia di mana orang-orang Arab saat itu mempunyai derajat lebih tinggi daripada kaum bumi putra atau pribumi ya. Nah, kemudian muncullah istilah-istilah Habib yang menjadi pemuka agama di Indonesia. Itulah berawalnya di situ. Akhirnya ajaran Wahabi mulai menyusup di Indonesia. Nah, yang tadinya kita menjadi sebuah negara Islam yang toleran atau penduduk Indonesia itu toleran ya dan menghargai semua agama, mulai dipecah belah ya. Inilah awal ceritanya ya. Dan mulai adanya anggapan-anggapan Habib itu mempunyai derajat lebih tinggi daripada pribumi.
Oke guys, saya tidak akan menceritakan hal tersebut lebih panjang ya. Tetap akan menggambarkan Islam itu adalah sebuah agama yang memiliki dasar rahmatan lil alamin. Saya akan ulangi lagi sebuah surat, yaitu surat Yusuf ayat 111 yang bunyinya kurang lebih laqad kana fi al-kazazim ibratul lil ulil albabi makana haditai yuftara walakin tas kullazi baina yadayhi wat tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatal liqaumi yu'minun, yang artinya sesungguhnya kisah-kisah mereka itu di dalam pengajaran bagi orang-orang manapun. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah surat Yusuf ayat 111. Jadi di sini dijelaskan Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini jelas bahwa Islam itu menghargai perbedaan ya. Jadi dalam Islam sebetulnya yang dibutuhkan adalah akhlakul karimah atau perilaku kita. Kita juga harus punya rasa untuk memperbaiki diri kita. Jadi bukan ukuran sholatnya atau ukuran lainnya, tapi hasil akhirnya bahwa kita menjadi seorang manusia baik dan jujur ya. Dan sebetulnya kondisi-kondisi agama yang diliputi oleh politik identitas itu adalah semuanya rekayasa sosial. Oke guys, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk